Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam acara Wayang dan Dakwah, sebuah ruang dialog yang mempertemukan kesenian wayang dan sebuah perbincangan dalam wacana agama dan budaya. 1 jam ke depan akan saya temani Anda untuk membedah, mengulas kisah yang nanti akan ditampilkan oleh Ki Dalang di edisi kali ini bersama tamu-tamu kita. Yang pertama, beliau adalah Ketua PWNU DKI Jakarta, Kiai Haji Samsul Ma'arif. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kabar? Pak Dalang apa ini? Baik, ini saya ya nanang begitu saja. Yang Dalang Mas Riki iya. yang ada di sana. Ya. Terima kasih sudah hadir di Wayang dan Dakwah, Yai. Sama-sama, ya. Tamu kita yang kedua, seorang penulis, seorang budayawan, novelis. Seluruh novel-novel beliau adalah tentang wayang. Mas Yanusa Nugroho. Apa kabar, Mas Yan? Alhamdulillah sehat. Terima kasih telah datang untuk kesekian kali bergabung bersama kita di Wayang dan Dakwah. Sama-sama, Mas. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, marilah terlebih dulu kita saksikan sebuah sajian garapan spesial Pakliran Padat oleh Dalang Ki Sri Kuncoro Brimob yang diiringi oleh Karawitan Cokro Byuho dalam lakon Renuko. Selamat menyaksikan. Garwanipun kakang sing dak tresnani wong manis reluka kula wonten timbalan ingkang adil
Sasuwene nggonku tapa. Jebul siramu isih seger. Waras wong ayu. Pangestu paduka kula suwun. Wong wae mengkene Renuka. Sasuwene nggonku tapa ndak rasakake jroning atiku ora kepenak tegese ana kang ganggu marang garwaku. Panjenengan menika ngendikan menapa kula boten mangertos. Renuka. Bloko suta wae ning lawan pun Kakang Yayi. Inggih. Kok rasaku saksuwene nggonku tapa garwaku wong manis kok tumindak sedeng bener apa ora? Nyuwun pangapunten saderengipun badhe matur. Yo matur. Menapa ingkang dados dawuh jengandika menika sedaya leres. Lah, ra apa to? Mungguhmu bener apa kleru? Kula kinten sedaya kala wau paduka sampun mangertos bener lan luputipun. Tegese kepareng matur umpami panjenengan menika dados Renuka wanadya kang duweni kakung utawa bojo ternyatane ora dicukupi babakan batin ebo kaya ngapa rasane mbok dadi wong ki mawas diri umpami panjenengan ingkang dados Renuka paduka menika ngayahi jejiban jejer dados brahmana menika leres munggo ing lair batinipun cobi kula aturi mirsani kula kinten sedaya menika paduka badhe duka dhateng kula aturi mulat sarira hangrasa putraku wong bagus wong Jentara. Bargawa ana dawuh apa? Ndak antu-antu tekamu kahanan kang kaya mangkene. Ana kahanan kepiye? Mengkene Bargawa. Ngudarasa prasajan wae putrane pun bapa kuwi jare jinejer satriya kang nindakake adil. Bener apa kang dadi kandhangku? Mung bae aku tak takon. Takon kepiye? Iki umpamane. Umpamane kok ana wong bangun wisma utawa wong keluarga kuwi ana sing nindake sing lar saka bebener ngono, hukummu kuwi apa isih iso digunakake? Sapa wae kang duweni kaluputan bakal tak pidana. Monggo pidanamu pidana mati. Jagat Dewa Bathara. Ngene, Bargawa.
Ing rikalungguhan samangko ana wong wadon. Wong wadon kuwi wis duweni bojo, ning wong wadon kuwi tumindak sedeng. Umpama wong wadon kuwi bojomu ngono kepiye? Arepa bojoku bakal tak pating tak pidana. Dadi satriya jejegate adil kuwi ora entuk tebang pilih. Mengkono duduhna wanodya ngendi sing singlar saka bebener. Ora ana liya ya kuwi Renuka ibumu. Hargawa. Dadi satriya kuwi yen ngendika iya ya iya yen ora ya ora. Saiki gandeng ana kahanan kang kaya mangkono. Coba pikiren nggonmu nggawa hukum adil dadi satriya adil ki kepiye? sing ngumbar nafsu. Wah, palang tanggung pancen kuwi sing tak rasane, maju legane atiku. Terken roko jahanam.
putranipun ibu sing tak tresnani. Ana tetembungan lelakon adile dilakoni penandang adile disandang. Kahanan kok kaya manggene. Wis lho. Kabeh kuwi wis dumadi. Kabeh kuwi wis dikersakne Gusti Kang Murbeng dumadi. Yen pancen ibumu iki kudu mati ana tangane anak, ujul ora dadi boyo ngopo Bargawa. Apa ya lumrah ing atase anak karo simbuke wareg mateni. Mongko anak kuwi diskandut karo wong tuwa ibu sing disebutake surga. Kuwi ana sukune ibu. Sangang sasi 10 dina dikandhut karo ibuku. Apa ya tega lakon kok kaya mangkene. Balawa kabeh kuwi mau wis dadi tetengering urip, ayo tindakno Bargawa. Ora Pemirsa, masih bersama Wayang dan Dakwah di saluran kesayangan Anda, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Baru saja kita saksikan sebuah sajian dari Ki Dalang, Ki Sri Kuncoro Brimob dengan lakon Renuko. Saya juga penonton wayang, tapi Mas Yan, Yai Samsul, ini lakon yang saya sebenarnya agak tidak suka. Karena begitu tragis. Gambaran-gambarannya itu begitu, menurut saya begitu ekstrim. Ada pertapa tapi kok abai dengan istrinya. Ada istri nggak tahu dengan alasan apa tapi kok berselingkuh. Ada anak pemarah tapi kemudian oleh bapaknya malah dibegitukan. Sebagaimana tadi dikisahkan oleh Mas Sri Kuncoro. Sebelum ke Mas Dalang, saya ingin ke Mas Yan dulu. Ya. Ini apa ini? Ini lakon ini tentang apa sesungguhnya? Ya, sebetulnya kalau saya lihat dari kacamata orang awam dan kacamata ya orang biasa lah ya, bagaimana kebanyakan kita. Ini sebetulnya semacam peringatan sebetulnya. Seandainya saya langsung saja, jangan orang lain, saya sendiri. Saya punya satu keinginan, cita-cita, gambaran. Saya sudah menjalani dengan fokus. Yang menurut saya mungkin sudah benar. Sudah benar. Ini niat saya suci, niat saya baik, niat saya menjaga ini, segala macam. Tapi saya lupa satu hal. Bahwa ada orang yang saya korbankan dengan niat saya ini. Nah kan cilaka itu namanya. Ya. Sebagai manusia saya tidak boleh begitu. Ini namanya egois. Saya ingin mencapai sesuatu, iya boleh, bagus itu.
Tapi saya lupa ada orang-orang lain yang berkorban. Misalnya saya penulis, saya asik nulis gitu ya. Ya. Tapi saya lupa istri saya. Iya. Kalau gampangannya tuh, lah saya terus dianggurin. Ini gambaran umum ya. Iya. Aku istrimu loh, kan seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi menurut saya ya hidup memang seperti itu ya. Kita boleh saja menjalani sesuatu konsep prinsip hidup dengan sungguh-sungguh itu memang iya. Tapi jangan lupa kau selama hidup itu bukan sendirian. Ada orang-orang yang juga mencintai kamu, menyayangi kamu, yang juga butuh perhatian kamu. Sesimpel itu sebetulnya. Iya. Kalau kita lupa, lah ini jadi peringatan cerita ini ya. Kalau saya melihatnya begitu. Iya Mas Jan, Nana. iya Mas Jan. Iya. Baik. Ini saya mau recheck ke Mas Dalang. Kenapa pilih lakon ini Mas Ri? Ini lakon yang saya kurang suka ini karena tragis menurut saya ini. Tragis ya. Karakternya itu ekstrim semua gitu. Oke. Gimana Mas Ri? Terima kasih Pak Nanang, Pak Ustadz dan Pak Yanusa. Memang kebetulan saya memilih lakon ini adalah salah satu itu tadi yang sudah disampaikan beliau Pak Yanusa. Bahwa kalau kita ini mempunyai kewajiban, harus ingat tanggung jawab kita di belakang. Contoh, misalkan kita mempunyai kewajiban seperti tadi yang disampaikan dan dia harus mengerjakan tugas, misalkan mengerjakan sesuatu, itu kita harus sadar diri bahwa punya keluarga. Jadi banyak orang-orang di sekeliling kita di belakang, itu satu. Yang kemudian, yang kedua Bargowo. Bargowo itu adalah salah satu satria di mana dia tetap menegakkan keadilan. Siapapun orangnya yang mempunyai kesalahan harus ditindak. Kan seperti itu, Ya. Pak Dalang. Ya. Mungkin lakon ini saya pilih salah satu lakon yang mempunyai filosofi di kehidupan kita. Mungkin itu, terima kasih Pak Dalang. Terima kasih Mas Ri. Ini memang cukup pelik, cukup rumit dan kalau saya menjadi Bargowo tadi itu dilematis. Ini saya mesti minta arahan ke Pak Yai Samsul. Yai Samsul. Ya. Ini anak yang sudah berkeyakinan akan menegakkan keadilan. Begitu Ya. tadi dikisahkan oleh Mas Ri seperti itu. Tapi ini pelik karena kasusnya adalah ya tadi dikisahkan ibunya berselingkuh dengan alasan seperti tadi. Ya. Ini pemecahannya seperti apa? Ini kalau saya buntu ini situasi seperti ini. Ya, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, ini menarik. Saya melihat ada 3 hal yang perlu kita lihat. Pertama, memang bagi seorang bapak tadi itu mestinya mengamalkan kehidupan beragama itu secara moderat. Apa yang dilakukan oleh seorang ayah tadi hanya memilih pendekatan transendental, hanya memilih untuk kedekatan dengan Tuhannya, tetapi mengabaikan tanggung jawab seseorang sebagai anggota keluarga, apalagi sebagai seorang ayah. Ini saya kira kurang moderat ini dalam kehidupan kita. Jadi orang itu jangan seenaknya sendiri. Anda nikahnya mau tapi tanggung jawabnya nggak mau. Ini bahaya ini. Maka dia tidak boleh ego, tidak hanya sekedar mementingkan hubungannya dengan Tuhan, tetapi ketika melupakan orang yang ada di sekelilingnya, itu sama dengan merusak hubungan dengan Tuhan sendiri. Jadi hubungan dengan Tuhan itu tanpa mempunyai makna yang berarti kalau dia melupakan kehidupan sosialnya. Ini yang pertama. Yang nomor 2, bagi seorang anak, satu sisi memang positif ya, ingin menegakkan sebuah keadilan. Memang itu perintah agama. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada alillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu itu seorang penegak hukum. Jadikanlah kamu saksi karena Allah. Sekalipun kepada diri kamu sendiri, atau kepada kedua orang tuamu, atau kepada kerabatnya. Jadi satu sisi memang seorang hakim harus berbuat adil. Ya.
Nabi sendiri mengatakan misalnya lau sarokat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah anakku itu mencuri, saya akan yang memotong tangannya. Ya, ya. Tetapi seorang hakim juga tidak harus hanya berpegangan pada legal formal. Tetapi bisa jadi ada pertimbangan-pertimbangan lain. Misalnya kenapa orang itu berbuat kekeliruan dan kesalahan. Saya mengambil kisah misalnya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu ada orang yang mencuri tiba-tiba tidak memotong tangan. Padahal itu mencuri yang sudah cukup untuk dipotong tangan. Tetapi ketika diselidiki ternyata ada faktor lain. Ya. Dia mencuri karena memang kondisi ekonominya sangat membutuhkan, ya kan? Ya. Mungkin tidak ada pendidikan yang memadai. Nah, ini penting seorang penegak hukum. Itu sebabnya ada etika seorang hakim sesungguhnya. Seorang penegak hukum itu sebaiknya tidak memutuskan perkara yang terkait dengan orang-orang yang ada hubungannya kekerabatan, apalagi kepada ibu dan orang tuanya. Ya. Saya kira ini harus diatur. Saya ingat kok kayaknya ada kode etik hakim itu. Jadi seorang penegak hukum, hakim kayak jaksa kayak itu ada kode etik, tidak boleh berurusan apalagi menghakimi ya terkait dengan keluarga. Ini penting. Mungkin ini ya yang membuat saya tidak suka lakon ini. Sekarang ada gambaran saya. Tapi Ternyata bukan lakonnya, ternyata. Yang ketiga masih ada lagi ini. Masih ada lagi. Ya, jadi ya perempuan juga harus melihat ya kondisi. Jadi jangan kok karena saya ini disia-siakan, ada peluang ini untuk selingkuh ini. Menjadi Ini juga supaya adil ini. Ya. Saya harus menjadi pembicara yang seakan-akan itu ya. Semuanya ada potensi keliru tadi. Ya. Keliru baik itu seorang ayah maupun seorang ibu ya. Ayah kekeliruannya adalah tidak moderat dalam berperilaku, memahami keagamaan. Ibu juga seenaknya sendiri ya karena merasa tidak mendapatkan perhatian lalu menggunakan kesempatannya untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan agama. Demikian pula anak, memang satu sisi dia dituntut untuk adil karena memang teksnya berbunyi begitu. Tapi teks itu harus ketika diaplikasikan perlu melihat sosiokultural dan budaya. Saya akan berikan gambaran begini. Ketika Al-Quran atau hukum Islam menyampaikan bab waris, Mas siapa? Nanang. Mas Nanang begini. Ibu atau perempuan atau istri. Istri itu kalau suaminya meninggal, sementara punya anak laki-laki itu dari perspektif ilmu waris mendapatkan 1/8. Kecil itu. Kecil, iya. Kalau di Arab Saudi memang istri itu enak sekali. Emang kerjanya tidur gitu kan. Mas kawinnya itu tinggi, Pak. Saya pernah nanya ini para pemirsa, piro ke mas kawin wong Arab iki? Ya Samsul. Sebelum terlalu berat dan saya nggak bisa mencerna ini karena banyak sekali. Kita jeda sejenak. Oh, iya, Nanti kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Wayang dan Dakwah. Pemirsa masih bersama Wayang dan Dakwah.
bersama kita Yai Samsul, Mas Yanusa, Ki Sri Kuncoro Brimob dan teman-teman dari Karawitan Cokro Byuho. Yai Samsul, meneruskan yang tadi. Sebenarnya tadi saya mau ngomong soal kenapa saya terganggu. Itu ternyata mungkin ya ketidakrelaan bagaimana bisa anak menghakimi ibu. Mungkin itu saja ternyata problem terbesarnya. Tapi tadi sudah terjawab lah kurang lebihnya. Mungkin bisa dilanjutkan soal kedudukan waris dan seterusnya. Oh iya, saya ingin menjelaskan ilustrasi saja. Satu hukum secara teks ya, memang harus dipraktekkan, tetapi kadang-kadang ada kendala karena pengaruh sosial budaya. Ya. Saya berikan satu ilustrasi dalam pendekatan ilmu waris. Seorang istri jika ditinggal mati suaminya, sementara punya anak laki-laki gitu kan, itu istri hanya mendapatkan 1/8. Memang secara sosiokultural, istri-istri yang tinggalnya di Arab Saudi itu memang duitnya utuh Bang. Pak Nanang, Mas Nanang. Iya. Jadi memang dapat mas kawinnya aja gede. Saya pernah nanya berapa sih mas kawin yang paling kecil? Oh ternyata mereka orang-orang Arab itu menjawab, oh sekitar 25.000 real. Kalau di 20.000 real. Kalau buat beli mobil cukup walaupun second. Nah sementara di Indonesia itu mas kawin kadang-kadang, ya Allah nggak enak didengar itu. Saya terima nikahnya dengan mas kawin seperangkat alat sholat. 200.000 Kang Nanang. Istedi oleh bojo 200.000. Yang ketawa-ketawa kali pengalaman ya. Galange iki pengalaman. Lo mas Bayar tunda. Oh, iki kolo-kolo kritik dalange. Ngomong dadi kiai ki enak. Iya, bisa ngeritik. Nah, sementara ya duit yang cukup tadi diberikan kepada calon istri sebagai mas kawin. Belum uang harian. Duitnya istri itu utuh. Lah wong Indonesia wis maharnya mas kawin seperangkat alat sholat. Semua itu kadang-kadang Masya Allah. Dulu Pak Nanang, apa kira-kira waktu nikah sudah menyediakan rumah? Belum saya. Boro-boro. Wong ngontrak aja patungan. Ini pengalaman nih, ketawa-ketawa ini pengalaman. Kadang-kadang Masya Allah rumah aja ngontrak patungan. Begitu bangun rumah patungan, beli mobil patungan. Begitu hidup, punya kekayaan, nyari bareng-bareng, tiba-tiba suaminya meninggal dunia. Nah, sebagian harta kekayaan kan milik berdua itu. Susah campur aduk. Di punya laki-laki suami, mana yang punya istri. Begitu meninggal secara waris harus mendapatkan 1/8. Maka ulama-ulama Indonesia ini fikih Islam Nusantara. Fikih Islam Nusantara memberikan solusi ketika dihadapkan pada sosiokultural model keindonesiaan, maka harta peninggalannya tadi sebelum dibagi secara ilmu waris dibagi 2 dulu. Ini separuh punya istri, separuh punya suami. Nah yang separuh punya suami tadi baru dibagi secara waris. Ini keadilan ini. Jadi separuh plus 1/16 kira-kira begitu, 1/8 separuhnya ya dapat. Nanti dibagi lagi yang separuh, istri dapat 1/8 dari separuh tadi. Jadi hukum Islamnya tetap mengikuti teks dipraktekkan, tapi sisi yang lain karena faktor budaya, faktor perbedaan sosial maka harus diperhatikan. Nah ini maksud saya, jadi seorang hakim itu memang dituntut untuk arif dan bijaksana. Ya, satu sisi mereka diperintahkan agama untuk mengikuti teks-teks keagamaan, tapi sisi yang lain harus melihat seperti apa latar belakang masyarakat yang melakukan kesalahan itu seperti apa. Apakah harus dihukum penuh, apa setengah, apa kadang-kadang perlu pengurangan-pengurangan. Inilah dituntut
sebagai seorang hakim yang arif dan bijaksana. Iya, yang Kira-kira pasti begitu. berarti harus alim, harus punya Loh ilmu, iya harus toh, begitu. dalam seorang hakim alim, itu ya. harus pintar, cerdas, bijaksana. Baik ya Samsul. Saya ke Mas Yanusa, dengan penjelasan sejelas ini dari sisi ya hukum Islam. Saya coba tarik lagi ke ranah ini persoalan dalam keluarga gitu. Bapaknya ekstrim, ibunya seperti yang disampaikan oleh Yai Samsul melakukan pembenaran atas tindakannya dengan alasan-alasan yang disebutkan tadi. Lalu si anak juga kemudian menegakkan hukum secara ekstrim. Nah saya yang kadang merasa ini kok bapaknya ya ndombani gitu loh. Bapaknya kok malah tadi itu, maksudnya ini kan keluarga yang dalam tanda petik agak kacau. Ini memang peringatan, tapi kalau mau ditelisik lagi Mas Yan, ini sebenarnya apa? Saya yakin ada sesuatu di sana itu. Ya, memang hidup itu sendiri kan juga pelajaran ya. Ya. Dan sebetulnya apalagi seperti saya kepala keluarga, saya seorang suami. Tapi saya juga kan merasa kadang-kadang saya merasa saya ini laki-laki. Saya lupa bahwa saya juga seorang ayah, saya juga seorang suami. Betul ya. Tapi yang muncul itu aku lanang, laki-laki bisa. Nah ini kan sebetulnya fenomena psikososial kan. Iya. Nah ini yang sekarang ini mulai muncul, hati-hati loh. Kita nggak sadar para laki-laki ini, situasi kondisi ekonomi sulit, peluang-peluang bisnis lagi macet. Ini kadang-kadang laki-laki timbul egonya. Yang penting aku ini dulu. Atas nama tadinya menyelamatkan keluarga, tapi yang keluar egonya ya kayak si Resi Wisanggeni tadi. Iya. Hingga secara sosial ya mau tidak mau sebetulnya kita harus mawas diri lagi. Iya. Ini cobaannya makin banyak di antara kondisi yang seperti ini. Kita gampang sebagai laki-laki menyalahkan perempuan itu selingkuh. Tapi kalau istri ngomongin suaminya selingkuh, berantemnya minta ampun itu. Ini koreksi sebetulnya. Bagi laki-laki ya. Kalau laki-laki nuduh perempuan selingkuh. Situ, nah digitukan kan. Mau nggak kita menyadari itu? Kadang-kadang enggak. Ini dongeng ini sebetulnya pelajarannya ke sana. Iya. Mungkin itu, dan karena saya sangat terganggu dengan ketragisan itu, berarti ya saya merasa berarti saya yang sedang diajari. Jadi termasuk yang orang-orang yang terpelajarkan, bukan terpelajarkan. Iya. Mas Ri, kalau bisa digambarkan situasi batin Bargowo, terus terang saya itu terganggu sekali kalau membayangin jadi Bargowo itu, ini kayak apa rasanya itu, kayak gitu loh. Nggih, Mas Nanang, terima kasih. Sebenarnya wayang ini kita menonton seperti beliau Pak Haji Mantep Sudarsono sudah menyampaikan. Wayang itu bukan tontonannya orang bodoh, namun wayang itu tontonannya orang pinter. Ya. Jadi kita melihat wayang, menggambarkan atau mencontohkan wayang, itu simpel saja Mas. Misalkan nonton wayang cerita seperti ini. Nek iso, saya besok jangan seperti itu. Kan gitu ya. Jadi supaya ini pelajaran yang sangat luar biasa. Jadi ketika kita manusia ini akan mengalami seperti ini, tapi bagaimana caranya? Karena kita sudah menonton ini supaya tidak seperti itu, kan gitu. Ya. Seperti halnya kayak si Bargowo tadi yang disampaikan oleh Pak Yai. Ya. Oh ternyata menegakkan adil itu bukan berarti yang legalitas yang tertulis. Namun demikian ada yang harus dibicarakan, mungkin ini patut tidak diberikan. Nah kalau ini yang melakukan itu ibunya, kira-kira kalau tak adil seperti ini patut atau tidak? Itulah tadi yang disampaikan kebijaksanaan hakim dan kebijaksanaan keadilan. Begitu nggih Pak Ustadz tadi saya. Mungkin saya kira itu dari bawahnya adalah kita melihat lakon seperti ini berarti kalau bisa kita hidup tidak seperti ini, berupaya supaya tidak seperti ini. Matur nuwun. Siap Mas Ri. Ini Mas Ri kalau ngomong hukum enak Yai, soalnya
Mas Ri ini anggota anggota kepolisian Brimob Mas Ri Oh, ini. pantesan. Asli Brimob. Jadi kalau ngomong hukum ya begitu. Kita hampir sampai di penghujung acara tapi masih ada satu segmen pendek nanti. Kita jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Wayang dan Dakwah. Pemirsa masih bersama Wayang dan Dakwah. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita. Yai Samsul, Ya. dari yang kita bicarakan dari kisah wayangnya, lalu persoalan-persoalan tokoh-tokoh wayang tadi, analogi yang disampaikan oleh Mas Yanusa tentang contoh-contoh, ya meskipun itu contoh-contoh kecil, tapi pasti banyak contoh yang lain juga mewakili kurang lebih persoalan-persoalan dan kerumitan yang sama. Lalu Yai Samsul sempat juga tadi membahas itu dari sisi hukum, dari sisi bagaimana kebijaksanaan para pengadil dan seterusnya. Kalau mungkin itu diparafrasekan di dalam sebuah ya alinea pendek untuk kemudian lebih bulat lagi. Silahkan Yai Samsul. Ya. Dari cerita ini bisa kita ambil sebuah pelajaran yang sangat berharga, terutama bagi pemirsa TVRI di rumah. Pertama, loyalitas kita kepada Tuhan dalam bentuk ibadah mahdhah itu jangan sampai mengganggu tanggung jawab kita sebagai manusia yang punya tugas yaitu menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Itu penting sekali, ya. Jadi tidak cukup hanya menjadi orang yang soleh secara ritual, tapi kita harus ada keseimbangan menjadi orang yang soleh secara sosial. Jadi soleh ritual, soleh sosial itu harus sama-sama. Jadi berbanding lurus kira-kira pertama begitu. Yang nomor dua, ini pelajaran juga bagi para istri tentu ya di rumah, istri-istri. Ibu, Perlu adanya komunikasi yang baik. Ketika ada sesuatu komunikasi yang mandek ya, mungkin karena kesibukan suami, maka harus ada sebuah dialog. Jangan sungkan-sungkan. Jadi istri itu sekali-kali lah, walaupun misalnya punya suami yang tugasnya double-double gitu ya, jadi polisi sekaligus dalang gitu. Misalnya, tapi tetap ada komunikasi yang baik. Ya, ini saya nggak disapa, ini kok diinggurkan ini mana? Nah, saya kira ini harus membangun sebuah komunikasi yang positif. Yang ketiga, itu perlu diperhatikan sebagai seorang penegak hukum, ya tetap memutuskan perkara sesuai dengan pengetahuan. Tentu tidak lepas dari teks-teks keagamaan itu saya setuju sekali. Namun demikian tidak harus letterlek, ya tekstual. Tapi harus mempertimbangkan aspek-aspek yang lain sehingga rasa keadilan itu betul-betul kita rasakan bersama. Saya kira itu Mas Nanang. iya siap Yai Samsul. Terima kasih. Pemirsa, tiga hal penting bahwa secara ritual dan sosial harus seimbang dan seterusnya telah disampaikan secara terang benderang oleh Yai Samsul. Yai Samsul, makasih telah hadir di Wayang dan Dakwah. Mudah-mudahan bertemu lagi dan kita bahas lagi wayang, lalu kita dalam konteks sosial dan seterusnya. Mas Yanusa, terima kasih untuk kesekian kali hadir. Mas Ri Kunchoro Brimob atas sajiannya. Pemirsa, kita hampir sampai di penghujung acara, tapi sebelumnya mari kita simak lanjutan lakon Renuko oleh Dalang Ki Sri Kunchoro Brimob diiringi oleh karawitan Cokro Biuho. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pergenjong pak wong wari joyong kali judi sapa sing gawe. Lah, rak apa ta? Bingung ta kowe, bingung ta? Satriya ngadepi kahanan kaya mengkene mestine bingung. Barkawa. Kula kahanan kados mekaten. Kok kaya mangkene kahanan iki. Ya panci kudu kaya mangkono. Panci kudu kaya mangkono. Banjur aku kudu kepiye? Mangkene Barkawa. Lelakon ning urip kuwi kasandung lelakon sing diarani werna loro, ya kuwi siji. Siji kang aran katresnan kang angka loro kewajiban lirik. Katresnan ning antarane kowe karo keluargamu. Lah, kang angka loro kewajiban ngreksa jejeke ngadil kelawan hukum. Kudu mangkono. Kabeh kudu dilakoni. Kudu milih salah sawiji antarane kewajiban utawa katresnan. Nek kowe iso tumindak bakal entuk kamulyan, kowe bisa dadi dewa. Dewa apa? Kang aran dewa paseksen. Nyekseni apa? Ya kuwi nyekseni perang gedhe. Lah aku kudu piye? Carane mengkene, Barkawa. Ngelmumu guangen kabeh. Ngelmumu guangen kabeh. Sapa wae sing kepengin kawruhmu lan ngilmumu menehno. Ing kono bakal antuk jatining pepadang. Tindakno Barkawa.